Boleh pinjam KTP-nya? Iya, kita mau ngecek memastikan katanya nggak hari rugi apa hari untung. Iya. Soalnya Edo kesana ke kopi, ngeliat kopi untung. Untung wae, nggak pernah rugi. Masalahnya masih zaman KTP. Lu pakainya chip. Oh, chip. Ya, jadi ya biarin aja. Ujung-ujungnya kalau kita ladenin mau sampai kapan? Karena kalau kita minta ridonya sama manusia, walaupun Ridho ada di sini ya. Rizkinya juga dia ada. Pengennya nge-share kan? Lu makan enak nih, lu foto, pak. Wih nikmat banget nih makanan gitu. Ini tempat indah banget. Lu pengen nge-share, lu kemari deh. Gitu. Makanya kalau lagi proses hijrah ini, pengen, yuk enak lu di sini. Pengen ngajak begitu. Tapi sepanjang perjalanan tuh gue nggak pernah ngejudge orang lain, nggak pernah ngerasa ngafirin orang lain. Ngafirin orang lain, ngerasa lebih benar, nggak pernah gitu. Tapi memang stigma soalnya yang udah hijrah begitu. Gue tanya ke teman gue yang ngomong gitu, gue Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih bersama Iki dan Ido tentunya di acara Yuk Ngobrol bareng santai Rizky Ridho. Alright, kali ini berbeda banget teman-teman ya. Kita datangin kediaman seseorang yang katanya nggak pernah rugi banget, yang nggak pernah rugi katanya. Untung terus, dia mau jualan apa aja pokoknya untung. Sakingan untungnya, yuk kita lihat nih. Ini sakingan untungnya, kursinya pun kayak gini nih, teman-teman. Untung banget. Dan kalau dibuang, ini nih akibat sakingan untungnya. Kalau dibuang itu sayang. Nah, itulah Mas Ari Untung, kita datangin ke rumahnya. Alright. Mari, Assalamualaikum. Mana orangnya ini? Gerbangnya dibuka, tapi pintunya nggak dibuka. Mari. Dobrak aja. Wah, ini. Sini bang. dulu Kia kali ya? Ada bunyi. Assalamualaikum. Udah jatuh belum di situ? Udah ya? Ini sakingan untungnya, nggak pernah rugi. Ada suara segedebuk gitu tadi. Iya, nggak pernah rugi itu, jadi untung terus ya. Bisa aja dipakai aja. Itu perangkap. Oh, perangkap. Orang baru pasti jatuh gitu. Berarti belum pernah main kemari. Belum pernah, ini baru kali ini kita main ke sini. Belum terus dan kita juga nyasar ya, Dok? Iya, jadi nyasar banget tadi situ diperbaiki jalannya, jadi harus muter dulu. Ini kita bilang ini rumah Tarjan nggak ya? Lu pernah nyasar tadi? Dulu sana. Muter. Wah, harus pakai kode ini. Itu kan kalau motor nanti dapat Rizky. Nanti kalau dari Indo baru nyampe sini. Jadi di sini dia yang kayak nggak kelihatan gitu. Berdua aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita ngobrol nih, kita mau mulai, boleh pinjam KTP-nya? Iya, kita mau ngecek memastikan katanya nggak hari rugi apa hari untung. Iya. Soalnya Edo kesana ke kopi, ngeliat kopi untung. Untung wae, nggak pernah rugi. Masalahnya masih zaman KTP. Lu pakainya chip. Oh, chip. Kali. Chipnya di mana, Pak? Apa? Chipnya taruh di mana? Ada garis. Jadi gue suka kaget. Terus kalau supplier gue kesannya kecil banget. Bang, aku belum nikah, Bang. Oh, belum. Nanti Belum nikah udah gede gini, bener? Oh iya, sengaja, Bang. Jadi kalau istri lihat, wow, gitu. Kayak vlog gitu. Wow. Sampai mencakar dinding, bukan mencakar langit ya. Lihat KTP dulu, KTP bener ya? Iya, katanya kan viral tuh, Bang, KTP-nya. KTP? Iya. Bener ya? Iya, coba lihat.
Tunggu bentar kan gua. Iya beneran. Bisa kelihatan nggak? Oh kelihatan. Nih teman-teman, mana nih kameranya nih? Coba. Satu-satunya KTP yang fotonya senyum gua doang. Ini katanya senyumnya itu sampai katanya mirip rektor UI. Benar nggak? Oh, bukan senyumnya yang Jadi mirip. apanya? Bukan senyumnya yang Jadi mirip. apanya? Tolong Namanya. Namanya. Ini baca di artikel senyumnya. Bukan senyumnya itu viral karena Karena KTP kok senyum. Iya. Itu kalau gua panjangnya bisa sampai ke kuping tuh. Kayak Joker. Terus yang viral itu apa sih bang? Katanya namanya yang viral, tapi orang salvoknya ke senyumnya. Ke katanya, foto. senyumnya gitu. Ke Orang senyumnya. ya gimana sih ya? Susah ya. Bener ya berarti. Udah tua juga 76. Tahu ada tuh. Aduh. Gua kan ini seangkatan sama keluarga bokap nyokap lu kali ya. Iya. Enggak lah adiknya. 76 berarti abang Iki yang ke Abang. yang paling tua kali ya. Enggak, tujuan gue sengaja tuh buat tuain lah. Mengurus SIM dulu kan soalnya. Jadi gue tuain. Oh ditua-tuain, dimaju-majuin. Itu jadi kok udah ubanan. Gak bisa bohong. Gak bisa ya kan. Sama kulit leher pak. Oh kulit leher sebenarnya belum disetrika doang. Oh kendor ya. Kendor. Malah bloyan semua. Bang kemarin bulan Apa tadi? Maret. Tadi apa tadi? Apa tadi yang lu tanya? Oh UI. UI, iya UI. Nama mirip. Betul namanya mirip. Waktu itu lagi ada berita rektor UI, nah namanya ke gua sama. Nah pas lagi ada berita mengenai itu, gua di tag banyak orang. Sama katanya. Pak Ari Kuncoro, nah, kenapa jadi gue gitu kan? Tapi ya lingkungan yang tahu nama gua kan gitu kan. Apa salah gue gitu kan? Apa salah dan dosaku sayang, cinta sutiku kau buang-buang. Bang, sempat kemarin bulan Maret kena cium sama nyamuk ya? Kok bisa? Sampai demam. Jangan main belusukan pak. Makanya. Bang. Mainnya kemana aja? Kemana aja sih? Domberan. Udah ada rumah juga main belusukan. Enggak, dulu tuh itu kemarin itu kan pas lagi ada acara di kantor kan. Nah pas lagi kita bikin di salah satu hotel. Emang kan sekarang hotel kan iya jarang ada pengunjung ya. Ya, jadi lama cuma aulanya doang yang dipakai gitu kan. Nah, pas kita lagi habis pulang JR. daerah mana? Ada di daerah, entah hotelnya ketahuan lagi kesian. Pokoknya di daerah pusat lah gitu. Nah, pusat. kita pas lagi pulang, periang nih. Kena giliran kali. Pikir gitu. Covid kan. Tapi nggak mau ngomong nih sama keluarga, takut pada panik kan. Waduh jaga deh gitu. Pas lagi di acara nggak bisa bohong kan. Kenapa? Demam ya? Enggak. Udah pada jauh tuh semua kan. Pada jauh kan. Ada si Wisnu sekarang pada jauh. Udah kecium tuh. Soalnya sih hari sebelumnya gua tuh ketemu sama tamu di sini, ketemu tamu sama foto bab segala macam, dia positif. Oh gua kena bener nih. Aduh, nggak pulang kan, nggak usah pulang kali ya. Pulang perjalanan, tes kita swab. Sowok, cok, ambil keluar kuping, Jangan ke mata. Negatif. PCR tuh. PCR negatif. Swab PCR negatif. Aduh, gimana kok tetap begini? Masih menggigil kan? Gitu, tidur di kamar anak udah karantina sendiri aja kan gitu. Istri juga meriang lagi. Sama hanya nih kayaknya udah deh. Dapat kena giliran nih kita kan gitu. Besok periksa lagi, masih negatif. Terus Wisnu bercanda. Wah gejalanya kayak gitu udah bener. Lu kalau negatif, lu bisa darah. Mana ada kopi bisa darah? Bisa darah, ambil 2 liter lah. Mau didonorin Bener, darah. Tadi tiba ada ketawain doang. Oh, lu panik kan lu katain gua, lu panik lu gitu-gituin. Dia juga udah pernah. Udah pernah 2 kali wis. Dua kali. Jadi kita bertiga sekantor, yang 2 udah. Alhamdulillah, aneh belum kan? Aduh, udah bisa jadi tengah juga pak. Hah? Oh, iya. Begini gitu. Nah, ketika diperiksa, bercanda sih maksudnya. Tapi kita pikir, iya deh, periksa darah aja deh. Kali ada ketemu apalah gitu, sakit apa gitu. Periksa darah. Sore baru dapetnya kan malam tuh. DBD. Udah gitu harus masuk rumah sakit kan, udah turun trombosit kan. Kita mau cari rumah sakit yang nggak terima COVID.
takut barengan sama yang lain kan? Iya. Wah susah tuh, malam-malam cari nggak ada COVID, ada ketemu di daerah. Malah abang malam-malam nyari COVID. Nyari yang nggak ada COVID, Enggak, rumah sakit nggak ada COVID, Nggak ada ada di Tebet, rumah sakit Brawijaya tuh. Ketemu di situ, tapi karena kondisi udah apa namanya ngedrop, lagi di scan, joprak kita. Joprak apa? Gubrak gitu. Abang jatuh. Iya, jadi gini, pusing gitu. Hilang. Oh. Udah kayak anak K-pop ngeliat BTS lah, weh. Yang ngeliat idola gitu. Gitu. Mulai tiba-tiba tahu sadar-sadar udah di kamar, udah di macam-macam. Loh, itu baru ngerasain tuh yang namanya pingsan. Tapi belum pernah sama sekali pingsan, Bang. Upacara dulu, lapar doang kan gitu. Kayak cewek. Lemah. Itu, jadi pingsannya cuma berapa detik ya, misalnya gitu, bangun, terus begitu lagi apa namanya tiduran lah gitu, berarti udah dipasang. Ternyata ketika kita lagi pingsan dalam berapa detik itu, di dalam waktu kita kepingsanan itu ternyata lebih lama durasinya ya. Di dalam tuh kayak lagi sama temen-temen lagi. Gitu. Bener lagi asli, gua ngerasa di dalam dia lagi ngipin gini, ini gitu. Itu ngapain, Pak, Bang? pas begini, Pak, katanya orang suster ya cowok, Pak. Oh, perasaan kayak nyata gitu ya, Bang. Lagi Tapi nyata gitu ya. Tiba-tiba Pak aja suster, lah, saya tadi jatuh tuh, masih ada bekas ininya nih, sakit pegangan nggak lepas tapi udah pingsan gitu, disangkain kesetrum kan. Oh, iya. Padahal emang kita aja pingsan aja. Berarti orang tuh, ayo Pak, bilangin abang supaya bangun. Kita pikir lagi main. Nyatanya abang begitu ya? Ya, taunya Di pingsan. mimpi. Tapi belum pernah kena COVID emang? Alhamdulillah, mudah-mudahan sih. Kalau lagi awal zamannya pertama kali ada tuh pernah sih kayak demam-demam gitu pernah. Kita udah awal orang lagi lockdown, belum ada swab tuh. Sama Mas Adrian pulang dari Semarang. Nah, waktu yang di Semarang di Solo itu lagi kita Semarang Solo sama UAS waktu itu kan. Itu yang pertama kali orang Indonesia kena di situ, 100 meter dari kita. Pas balik saya bandara kosong kan, besokannya demam. Aduh, kena kita. Gitu kan langsung. Sama di tempat sama juga kita. Ini juga apa isolasi. Telepon Adrian. Ji, sehat nih lagi pusap. Waduh, dia pusap lagi. Gitu kan. Udah, itu akhirnya ada berapa hari kita pikir kita kena, belum ada swab. Yeah. Belum ada tahu kan caranya orang mau itu. Nggak taunya apa? Radang usus. Jadi buang-buang itu. Lain apa? Warnanya beda. Akhirnya sama dokter kan kita malu tuh. Di grup musyawarah ada artis yang dokter kan. Iya. Gue mau nanya takut gua COVID nih lagi gini. Oh gitu. Terus buang airnya gimana? Ya gitu deh warnanya. Bisa difotoin nggak? Gua fotoin dong. Gitu. Berak itu cewek gua fotoin. Nih, gua lagi makan gitu. Gua fotoin gitu, dia minta fotoin. Warnanya gimana? Ya agak-agak gitu lah, agak-agak merah gitu. Bisa difotoin nggak? Yang benar difotoin. Iya kirim aja. Baik banget ya. Jadi gua tuh kirim-kiriman foto sama dia, foto begitu. Salah satu selebgram yang gue kirim tuh foto kotoran. Terus gimana aja dia ngomong apa lagi, Bang? Oh, dia ini kayaknya mesti mesti diperiksa rumah sakit, takutnya apa namanya ada pencernaan gitu. Tahu gitu gue langsung ke rumah sakit aja kan, gak usah kirim foto. Masuk ke rumah sakit kan. Rujuk-rujukan ke rumah sakit juga. Nggak tahu sampai rumah sakit, ya itu usus. Begitulah pengalaman Sari, tapi belum pernah kena COVID ya, Bang? Belum. Lagi juga belum. Terus nikmat, Bang, ketika memang sakit itu apa yang Abang rasain? Maksudnya, wah, ternyata nikmat makannya dicabut, selera makannya, cerianya dicabut. Itu gimana perasaan Abang maksudnya? Kayak alhamdulillah dikasih sakit atau memang ngeluh? Wah, kalau gua rasa tuh sakit tuh kayak apa namanya? Nikmat juga ya, itu kayak rahmat juga buat kita gitu. Kenapa kan dikasih sakit, berarti kita tuh masih hidup, ya kan? Suatu saat bukan cuma yang diambil bukan cuma sakit, nyawa juga bisa diambil kan. Nah pada saat itu baru terasa tuh apa namanya nikmat-nikmat yang ini baru begini doang aja udah terkapar di mana yang lain kan. Di situ juga kelihatan. Nah, istri kita ngurusin, nah itu kelihatan tuh
kan sempat gua taruh di itu kan, ke toilet dianterin. Asli udah jompo banget gua gitu. Asli gua tuh. Gua taruh di TikTok sampai orang pada nonton tuh gara-gara didorongin, ke toilet dianterin, makan disuapin gitu. Aduh, indah banget gitu. Indah banget. Jadi pengen sakit nggak? Iya, nggak mau sakit nggak mau gitu ya. Di balik sakit itu ada Satu nikmatnya. aja begitu. Apalagi dua mana? Enggak dong. Arahnya ke situ. Oke. Next question, nanti panjang urusannya rumah tangga. Ya, mungkin kan Ido kan mau berkeluarga nih Bang. Jadi Ido mau nanya-nanya masalah permasalahan apa saja yang mungkin muncul dalam keluarga. Pengen mintalah mungkin pengalaman Mas Ari dan istri lah untuk rumah tangga itu seperti apa, harusnya sebagaimana. Mungkin ada kakaknya? Gua panggil kali ya, gua panggil ya. Bang, ya. Gua panggil. Panggil nggak? Mik. Iya ini. Ya, ini Mik. Minum dulu dong, minum. Oh, langsung bawa minum. Ada yang mau kawin. Ada yang mau kawin, alhamdulillah. Nikah dulu. Akhirnya. Gue ingat banget soalnya pas waktu nikahannya Iki. Ya. Nangis-nangis di Iya, belakang di ya. belakang. Iya benar. Iya kan, nangis-nangis. Ya Allah, kita Gini. Gila. harus gini. Soalnya siapa yang nikah dia yang nangis gitu kan. Tapi emang segitunya ya kalau Itu udah kemarin. pandemi belum ya? Tahu Ido tuh. Gitu tergitu aja enggak? Udah pandemi belum sih? Udah pandemi. pandemi dong. Udah pandemi ya? Eh, Oh kita iya pakai makanya. masker. Oh iya. Masker. Tahun yang lalu. Tahun 5 bulan. Kan Ar-Rahman, ntar rencana pakai apa? Ar-Rahim. Mana ada surat Ar-Rahim? Ya, di Roma. Bismillahirrahmanirrahim. Bener Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa kabar? Alhamdulillah. Seneng banget kita didatengin sama si kembar. Udah gede-gede badannya sekarang. Maaf ya Kak, Iya. kita ngerepotin Bang. Hah? Ih, Ngerepotin. udah dari Nyusul. kapan tahu berapa bulan kita nungguin ya, Cel. Bener. Hit banget di ini. Di sosmed. Setiap kali lihat sosial media, dia lagi gitu. Nah, makanya kita kesini tuh pengen konsultasi nih Bu. konsultasi. Kayak kita dokter aja. Konsultasi gimana caranya ngadepin netizen. Nah, sebagai Oh. orang berpengalaman di dunia entertain. Kayaknya Iki udah jago sih ngadepin. Kayaknya apa yang dilakuin Iki bener ya padahal ya? Iya. Iki kan santai, ngadepinnya santai, slow aja gitu kan. Walaupun hati itu menggebu ya Bang ya. Oh pasti gue bukan. Manusiawi ya. Gua tuh kurang banyak apa dibully. Kalau dibully gitu ya, kesel ada lah, pasti gemes. Tapi kan Gue yang kesel. kadang yang balas Iya. ini gitu. Kadang kan suami istri ya, namanya suami istri kan pasti kita ngelihat suami kita misalnya dibully ataupun pasangan kita dibully, pasti kan kita kayak wah, gue tahu kenyataannya kayak apa gitu kan. Nah jadi ya kadang waktu itu pernah gue balesin aja orangnya saking keselnya. Pernah di chat gitu. Pernah aku balesin. Nah, aku yang marah. Tapi dia Balesin di kolom komentar. di kolom komentarnya si orang itu. Bukan langsung di japri. Enggak, aku karena dia nggak gentleman juga menurut aku, karena dia nggak ngomong kalau dia japri, kita ya japri juga gitu kan. Karena dia komen terus dia juga nggak ngetek yang gimana banget, tapi tertuju banget ke Mas Ari. Aku yang gemes gitu, wah ini orang kok menggiring opini publik ya gitu. Akhirnya ya udah aku balas aja. Jadi Tapi balasnya juga baik-baik. kita paham dulu nih konsepnya bulian netizen dulu nih. Iya. Bahwa apa namanya, mereka semua kan cuma ngelihat yang di permukaan, sesuatu yang di highlights, sesuatu yang emang ada orang-orang yang happy dengan adanya konflik, karena kalau media tuh ada konflik good news bagi mereka kan, traffic ya kan, itu satu itu. Nah kalau kita sebagai orang yang pegang sosmed itu kan lebih bijaknya adalah kita nggak tahu backstory itu apa, satu itu. Orang ada gini, kita nggak tahu backstory, perjuangan dia sampai situ kayak gimana segala macam. Terus Prosesnya seperti apa nggak tahu. bener, makanya kadang-kadang waktu itu gue pernah posting gambar binatang tuh ujungnya doang. Ini binatang apa? Gitu, banyak yang nebak ular segala macam. Baru gue bilang, kadang-kadang kita belum lihat seluruh tubuh binatang udah langsung jatuh menerka gitu. Sama aja kayak pensil yang patah itu dimasukin di ini. Iya, air kan terlihat patah padahal Di nggak gelas. patah. bener, sama kayak ini orang buta megang gajah. Ada yang pegang belalainya, ada yang bilang gajah gimana sih? Panjang empuk, ada yang bilang gemuk, ada yang bilang tipis pegang butut doang gitu kan. Kadang-kadang orang udah adjustment orang lain, padahal dia cuma lihat sepotong, Lihat cover. lihat Iya. sedikit doang. Sedikit doang. Yang cuma dilihat di sosmed, mereka bisa seolah-olah
judgement seluruhnya, itu yang parahnya. Menyimpulkan semuanya seolah-olah udah paling kenal, udah paling deket gitu kan. Nah makanya kita juga kadang sebel gitu. Tapi masalahnya adalah kita kan manusia ya, mereka juga manusia. Ya pasti punya kesalahan juga, kita juga pasti punya kesalahan juga ya. Jadi ya biarin aja. Ujung-ujungnya kalau kita ladenin mau sampai kapan? Karena kalau kita minta ridonya sama manusia, walaupun Ridho ada di sini ya. Rizkinya juga dia ada. Ridho, kalau kita minta ridonya sama manusia terus nggak akan ada habisnya. Ridonya sama Allah aja. Karena ketika kita ngejalanin karena memang mintanya sama yang di atas, insya Allah malah dilancarin. Kadang mereka memang sengaja untuk dinotis kali ya bang. Itu. Jadi gini. Kalau kita sebagai netizen nih, melihat satu berita, kadang dia ketinggalan beritanya, terus lihat headline, abis lihat headline, lihat komen, gitu kan, lihat kolom, oh pada gitu, gue ikutan lah, ngebully, gitu kan, abis jangan klik, dia lihat lagi yang lain, udah lupa, sama itu sebenarnya yang ngebaca udah panas segala macam, padahal yang ngetik gitu, cuma biar lu sakit hati, biar lu tersinggung doang, apa segala macam, kemudian dia ngelakuin yang lain gitu. Nah, pada saat ini gue bisa ditanya apakah sakit hati atau marah digituin orang? Enggak. Satu, gara-gara apa? Ngobrol sama Ustadz bahwa kita ini beruntung kalau digituin. Iya, manusia. Suatu saat nanti kita misalnya dibully sama orang nih, ya kan? Kita suatu saat nanti kan kita penghisapan akan kita boleh ngambil kan, mereka kan lagi transfer pahala sebanyak-banyak kan ya, pahala sholatnya dia, puasanya dia itu lagi transfer ke kita. Gitu. Nah, kalau dia udah nggak punya pahala, dosa kita yang diambil, kan untung. Makanya kan beruntunglah mereka yang mungkin pahala sama puasanya katanya biasa-biasa aja, tapi jadi ahli surga. Kenapa? Amalan yang mana? Karena ternyata waktu di dunia dia dibully banyak orang. Sabar. Nah, itu sabar dengan itu. Wah, masya Allah. Terus jadi gimana Ustadz? Caranya cukup berdoa aja. Kalau mereka yang benar, maafin saya ya Allah. Kalau mereka yang salah, ampuni mereka ya Allah. Selesai, sesimpel itu. Jadi pada saat kita ngejalanin, kalau kita terlalu nganggepin itu penting, kita jadi sakit hati kan. Kalau gua kadang-kadang kalau udah digituin, kalau mau tidur, itu yang paling musuhin gua banget misalnya nih, ada buzzer lah siapalah gitu, musuhin gua nih orangnya ini mulu nih yang ngejelekin gua ini terus. Gua doain namanya, ya Allah, maafin dosa orang itu. Kabulkan segala keinginannya, segala hal untuk dia lakukan yang baik-baik. Saya udah rela ikhlas semua yang dilakuin dia, saya maafin. Enak itu loh. Tidurnya nyaman ya? Nyaman. Jadi ntar mau ngomong apa, gue udah maafin deh. Jadi kadang-kadang semua nih yang gue tahu nggak tahu di sosmed ngatain gue bilang, udah gue maafin semua, gitu. Apakah dia nanti mau apa namanya? Enak dong gitu. Enggak, ntar gue dapet imbalan yang lebih baik gitu. Iya, gue merasa kalau setahun itu kan full tuh bang ya, setahun terus jangan kayak gini bully itu baru ngerasa artis bang. Benar-benar. Ngerasa diomongin, oh begini kalau diomongin ya. 7 tahun berkarya. 6 tahun. Berarti lu berpengaruh kan? Baru itu yang namanya wah inilah. Coba kalau Iki bukan siapa-siapa, kemudian ada sesuatu konflik yang gimana gitu, apa namanya yang jadi bahan perbincangan keluarga misalnya. Iki bukan siapa-siapa, orang mana tertarik? Berarti kan Iki siapa-siapa? Ya, berarti kan Iki sesuatu karena yang 5 tahun awal itu mungkin kita dikasih nikmat terus nih, santai terus pas 6 tahun, wah. Oke, aduh. Itu benar tuh. Jadi kadang-kadang itu udah bertahun-tahun, udah kebanyakan dipuji. Iya. Allah nggak lagi ngasih, Allah nggak ngasih tahu apa namanya derajat lu, apa namanya akun yang pegang. Suatu saat digituin, gimana rasanya? benar. Syukur lagi nggak, salat lagi nggak gitu kali ya bang? Iya, ini ujian kan. Udah lewat kan semua kan? Iya. Lama. Nah mungkin itu kan mereka tahu sekarang Mas Ari mungkin menghadapi masalah itu karena pas waktu hijrah kali bang, bisa menanggapin oh ternyata harus berdoakan yang lebih baik. Nah itu kalau untuk menguatkan untuk hijrah kan orang tahu konotasi hijrah itu kan aneh-aneh ya bang ya, yang istilahnya belum gitu. Nah kadang-kadang ketika hijrah udah dibully duluan, belum hijrah duluan. Orang kata hijrah aja, kita udah dibully duluan. Ya, hijrah itu fanatik banget, pandangan orang kan berbeda-beda nih. Man. Terus ketika orang ngomong hijrah pasti udah nggak satu frekuensi lagi nih, pasti udah dia udah kayak mengharam-harami gue, misalnya di satu lingkungan kita biasanya gimana. Terus
orang yang satu kan sebenarnya mau hijrah mau berubah menjadi lebih baik gitu, tapi malah dijauhin. Nah itu yang kadang tuh kita juga bingung, kok malah begini ya, bukannya kita malah support, siapa tahu kebaikannya dia yang mau berhijrah ini malah ngundang teman-teman yang lain jadi lebih baik lagi gitu. Jadi sejak kapan Bang memantapkan untuk hijrah? Ataukah memang benar-benar dari support dari istri? Oh malah Mas Ari duluan. Mas Atau Ari pernah duluan. berkontroversi? Lah ini yang hatersnya gue. Oh, hijrah kan dia yang musuhin. Orang ngomong netizen ini dia yang musuhin gua gitu. Kok awalnya banget Bang, wah pengen kapan gitu berubah nih gitu, pengen berubah nih. Yang membuat terketuknya itu apa? Titik baliknya apa gitu? Ya dulu tuh gua tuh dulu suka nyinyir sama orang yang ngaji. Oh dulu berarti Gua yang suka, misalnya gua netizennya lah gitu. Orang hijrah ngomongnya apa? Ngajinya gitu. Iya, gua kalau misalnya orang Alim banget lagi gitu ngapain gitu, break gua sholat dulu deh gitu. Gua nggak bisa, gua lama sholat, apa gua nggak bisa, gua nggak minum misalnya gitu zaman dulu ya. Terus udah gitu gua, lebay gitu, fanatik banget lu agak beragama. Sini ngobrol sama gue, kayak gimana sih agama lo gitu seolah-olah. Mau menentang lah gitu. Iya, suka debat gitu. Iya. Misalnya apa? Allah itu kan pencipta segalanya, iya. Berarti Allah juga pencipta kejahatan dong. Bisa begitu. Saking keras. Saking gua tuh juga men-challenge orang gitu. Makanya ketika sekarang di posisi kemudian lagi mulai belajar, kemudian banyak yang musuhin, gua bilang, gua juga dulu gitu. Jadi makanya gua nggak pernah nyalain orang yang nyerang gua, yang sebelah sama gua. Iya, normal sih. Itu proses juga buat Gue juga dulu gitu kok gitu. Jadi gue kadang-kadang misalnya ada artis lain yang bilang nggak suka sama gue segala macam. Yang setahu gue dia orang baik, cuma mungkin kita belum ketemu ngobrol aja gitu. Terusnya kakak gimana? Kakak ngapain nggak? Ngapain ngulik, marahin? Iya kan, Menjauhin lah. sama kan dia pas saat itu juga istilahnya kan kita satu frekuensi banget gitu, kemana-mana pergi bareng. Bayangin pokoknya kita tuh kerja tuh satu lingkungan gitu kan, terus tiba-tiba dia langsung kayak misalnya aku pulang malam terus dia kayak gimana, terus aku juga waktu sebelum berhijab dia minta aku berhijab terus, sedangkan dia tahu kalau pekerjaan aku kayaknya agak lumayan jauh tuh dari hijab gitu kan. Udah terus selalu tuh dikit-dikit tiap kali misalnya pulang kerja atau habis syuting selalu bilang, kamu aku pengen banget deh punya istri berhijab. Selalu setiap hari. Coba lo bayangin deh, kan gemes juga kan? Kan kita istrinya gitu. Terus ya terus emang gue ngapain sih, emang gue ngelakuin apa sampai kayaknya lu jijik banget liat gue atau apa gitu kan? Karena kayak bener-bener dia waktu itu kan baru hijrah juga, jadi kayak masih lebay ngegas, juga kali, ngegas juga gitu. Iya dikit-dikit ngegas apa gitu-gitu. Sampai akhirnya proses lagi waktu. Dia dulu lagi kepengen punya butik, punya inian kecantikan ya, iya, salon. Gitu salon. Dia dulu dapat peringkat rambut terbaik saat itu kan. Udah lagi kepengen gitu, ngumpul sama temen-temennya ngerancangin, tiba-tiba suaminya bilang, lu berhijab ya, kelar tuh impian gitu. Ya makanya dia benci sama gua tuh kan. Iya, kalau lagi ngumpul ada Ari gitu, ngomongnya langsung beda. Ya teman-teman ngumpul sama temen-temennya, gua datang nih, ada Ari, ngomongnya langsung beda ya. Terus yang dirasain sekarang gimana Kak? Jauh lebih baik atau seperti apa sih? Gitu. Ya itu dia. Banyak seperti itu tuh gimana? Gitu. Iya malah bersyukur banget gitu. Malah kayak ngerasa dulu banget ya pas waktu sebelum nikah pasti kan impian kita lah ya, impian kita ketika kita masih single gitu, pengennya punya pasangan, apalagi kalau perempuan, imam yang baik gitu kan, imam yang bisa nuntun istrinya, yang bisa nuntun keluarga kayak gimana sih, terus nuntun misalnya ngajak sholat, ngajak ibadah, pasti itulah keinginan kita gitu. Laki-laki juga pasti gitu kan, pengen punya istri soleha. Nggak mungkin punya imam yang baik kayak laki-laki. Ya nggak punya istri yang soleha, pasti gitu kan. Nah terus ketika ada momen terjadi waktu itu, momen itu yang malah ngebuat aku merasa bahwa dunia ini tuh kok sementara banget gitu ya. Kita tuh setelah ini dunia tuh udah bakal kita tinggalin semua gitu. Karena waktu itu aku sempat kesiram air panas kan waktu itu. Jadi disitulah momen aku ngerasa bahwa ya Allah ini panas banget nih si air gini kan. Ini baru panasnya air panas yang kita didihin sendiri gitu. Gimana kalau panasnya api neraka gitu kan. Ini nggak ada apa-apanya nih dibanding ini semua. Nah dari situlah aku kayak
ke flashback aja gitu, ngomongan Mas Ari, terus keinget omongan-omongan yang lain lah gitu. Akhirnya memutuskan untuk udahlah. Akhirnya itu juga masih proses ya. Setelah proses, akhirnya aku mikir kayak ya udahlah ya, mau ngapain lagi gitu. Dulu kan mikirnya kerja kan. Karena kalau misalnya laki sama perempuan kan beda lah ya. Kalau laki kan mau dia hijrah penampilannya mungkin nggak terlalu kelihatan. Kalau perempuan kan harus pakai hijab gitu kan. Jadi kayak baju pekerjaan longgar, terus otomatis pekerjaan yang kemarin ini harus aku tinggalin semua dong gitu. Dan alhamdulillah nggak tahu gimana Allah mudahin aja. Ternyata kontrak aku udah mau habis akhir tahun. Terus kontrak-kontrak lainnya lagi mau perpanjang, walaupun aku harus pilih mau milih pakai hijab terus aku ngelepas kerjaannya atau lebih memilih aku gimana gitu. Nah terus akhirnya ya udah Bismillah aja, aku milih untuk ya udahlah Bismillah aku coba pakai hijab aja, dan alhamdulillah malah dikasih terus kemudahan, terus dapat rezekinya juga Masya Allah ya. Intinya apa yang kita mintanya sama Allah, insya Allah akan dikasih sih. Udah berapa tahun sih Bang berumah tangga? Berapa tahun? Baru bentar sih, mau 16 lah. 16 tahun. 16 tahun. Baru. Alhamdulillah. Tapi kalau pasangan mereka sih kayaknya nggak perlu siram air panas ya. Jangan dulu Jangan, Bang. tapi- Lah udah berhijab semua kan. Bang, katanya gara-gara hijrah itu jarang nampil di TV, benar gak sih? Dulu malah sebenarnya kan waktu zaman dulu kalau tampil di TV alhamdulillah itu kan banyak kan produksi sendiri ya. Ada kantor bikin komedi sendiri gitu Iya, kan. komedi. Jual ke TV, syuting sendiri, bikin sendiri gitu-gitu tuh. Nah, kemudian program ya? Hah? Jual program. Jual program. Nah, kemudian mulai di era ketika mulai belajar itu ada shifting mindset. Jadi wah, kalau syuting komedi bajunya harus kebuka. Kalau kita pakai ketutup nggak mau ke TV-nya. Ini kurang seksi bajunya. Iya, gitu kan. Jadi banyak hal yang harus di-adjust saat itu. Nah, kita kurangin yang itu. Syuting kita milih-milih kan saat itu awalnya. Kemudian lagi urusan sama dia bilang oke, saya misalnya berhijab, saya kemudian nggak ada pekerjaan, terus bagaimana penghasilan keluarga kita gitu kan, ibaratnya saat itu kerjaan gue juga lagi turun. Iya kan, semua penyesuaian lagi turun dulu. Kantor juga produksi di kantor kita lagi akadnya kita perbaiki, wah turun juga. Jadi klien kita kebanyakan yang sukanya sama yang gaya yang lama tuh, yang ada ada perjanjian apa yang bisa kita lakuin. Wah, udah kita menurun, ini juga kerjaan mau tutup, di situ cobaan di kita di awal itu. Tapi kemudian ketika ya udahlah sabar aja lah, kita jalanin. Nggak taunya dibukain rezeki yang lain gitu. Nah mungkin tipsnya orang-orang pengen di luar sana pengen berhijrah cuman takut Bang, karena lihat hijrah itu fanatik, udah gitu tanggapan yang membuat mereka itu kembali lagi lah ke titik awal. Mereka ya udah akhirnya karena memang teman-teman yang ngejauhin segala macam balik lagi nih gitu. Gimana caranya Gimana untuk istiqomah? istiqomahnya itu lah Bang? Nah, kalau itu sih sebenarnya macam-macam orang beda ya. Gitu. Tapi tapi gini, kalau misalnya kita hijrahnya karena gini, hijrah menurut gua kan artinya tuh perjalanan ya. Kayak Rasulullah kan hijrah perjalanan kan. Kalau perjalanan berarti ini kan proses, the journey lah. Nah, kita juga sebenarnya masih dalam proses perjalanan gitu. Kita tuh orang bilang udah hijrah tuh kesana udah nyampe. Kalau sedang hijrah lagi jalan kan gitu. Jadi karena kita belum sampai, lagi dalam proses ke arah yang lebih baik, sampainya tuh kalau yakin di depan ini udah jannah gitu misalnya. Ini proses jalan terus seumur hidup, berproses menjadi yang lebih baik. Makanya kita tuh nggak punya hak untuk judge orang lain. Karena kita juga belum, bukan berarti kita lebih benar yang lain gitu. Cuma ini nikmat di perjalanan ini. Orang kalau misalnya lagi nikmat, pengennya nge-share kan. Lu makan enak nih, lu foto, pak. Wih nikmat banget nih makanan gitu. Ini tempat indah banget. Lu pengen nge-share, lu kemari deh. Gitu. Makanya kalau lagi proses hijrah ini, pengen, yuk enak lu di sini. Pengen ngajak begitu. Tapi sepanjang perjalanan tuh gua nggak pernah ngejudge orang lain, nggak pernah ngerasa ngafirin orang lain. Ngafirin orang lain, ngerasa lebih benar, nggak pernah gitu. Tapi memang stigma soalnya yang udah hijrah begitu. Apa gue tanya ke teman gue yang ngomong gitu, gue postingan gue yang mana yang pernah ngomong gitu? Ya enggak, mungkin bukan lu yang lain gitu kan. Gitu, tapi
image itu ada tanpa bisa dibuktikan yang pas kapan. Iya. Tapi ditempelin ke kita gitu, kesannya kita yang begitu gitu kan. Yang Garis gimana keras, banget, kesannya. garis keras banget sih. Ketika teman partner bisnis ya yang berbeda keyakinan bilang mereka nggak kenal lu aja bro, kita aja temenan santai aja, bisnis jalan terus segala macam. Cuma yang di sosmed kan nggak tahu gitu. Berarti proses sedang berhijrah, Sedang on the way. bukan hijrah. Bukan Kita udah. sedang bukan sudah hijrah. hijrah. Mah hijrah, mah adventure. Jadi ibaratnya di perjalanannya nih. Perjalanannya. Jadi berbuat baik untuk menuju ke yang lebih Nah, baik. benar. Sama ya lingkungan juga kali ya. Oh, supaya istiqomah tadi ya? Iya, Ya, istiqomah. kita cari lingkungan-lingkungan yang selalu mengingatkan gitu kan. Kayak Ada misalnya kayak kita nih ya, kayak teman-teman musyawarah nih. Kan kalau misalnya entertainment tuh kan pasti punya circle masing-masing ya. Kayak misalnya penyanyi sama penyanyi, pemain sinetron. Kita pun misalnya presenter pasti mainnya mana anak presenter. Nah, kita tuh bener-bener keluar gitu. Kita ngebaur sama bener-bener nggak milih-milih oh gua anak presenter atau siapa. Kita bener-bener ngebaur ya. Nah, alhamdulillah kita ketemu lah kan sama si Dimas Dini gitu ya di musyawarah. Nah, itu pun kita senang banget. Kenapa? Karena di saat kita lagi begini, kita lagi mau mencoba untuk gue ngebenerin diri gue nih gitu kan. Terus tiba-tiba kayak ditampung sama ada musyawarah, kita sama teman-teman musyawarah kayak yuk kita gabung. Di situ kan nggak kenal siapa lo, misalnya lo penyanyi, lo pensinetron, lo siapapun itu gabung aja di sini. Kita kalau mau dibilang deket banget sama Dimas Dini dulu juga enggak juga ya. Dulu pernah paling kenal lah kita kan, kenal, tahu, tapi nggak yang sedekat sampai kayak sekarang gitu. Kalau sekarang tuh kan bener-bener alhamdulillah nggak tahu gimana, kayak Allah tuh kayak milih-milihin lingkungan Teman yang kita, baik nih, teman-teman yang baik nih. Terus alhamdulillah di situ juga bukan berarti penilaian nggak baik, ya, nggak ada. enggak ya, maksudnya Baik juga. jalan sama kita gitu kan. Cuma mereka suka ngingetin gitu ya. Ngingetin, misalnya kayak ada kajian kan, yuk ada kajian ini nih, sama-sama bareng. Bukan cuma kajian doang, jadi ibaratnya kayak misalnya ya kadang kita suka offset, kita ada masalah misalnya, wah lagi diserang apa segala, mereka tuh ngingetin, bro, makanya sebaiknya gini-gini, suka ngingetin gitu. Saling mengingat. Kita mau nimung takut bang. Justru gini, waktu ada yang dulu rame nih, ya kita bantuin Iki, yuk. Makanya proses ada yang beda-beda kan, ada yang pendekatannya gimana, ada yang gimana gitu, ada yang gue juga, gimana tuh? Kemarin kan datang juga pas kayak itu yang bang di kafe kita ketemu. Karena makanya itu di pengurus, yuk bantu Iki, yuk bantu gitu. Tapi emang diskusi di dalamnya juga kan, mereka kita kan ada diskusi, ada yang pertimbangan setuju pendapat A, setuju pendapat B nih. Ada dua pertimbangan kan, itu didiskusiin gitu. Kalau gua lebih di A nih gitu, gua lebih di B gitu. Ya terserah pendapatnya masing-masing, tapi kita bantu dia gitu kan waktu itu. Sampai ya begitu. Jadi ibaratnya Itu juga pernah waktu itu. Ido juga pernah. Nah ini juga nggak kalah juga ya. Waktu itu sampai kita bikin Yang Zoom. mana? Ada, lo nggak perlu tahu. Iya, Ada Ido mengenai gimana Ido kita bikin Zoom. Oh iya. Sampai ngajak Ustadz, tau nggak? Iya gini yang kita omongin orangnya nggak tahu lah kita omongin gitu. Kita ajak Ustadz, kita ajak pihak mana, kita ajak musyawarah, kita cari penyelesaian masalah ini. Yang diomongin orangnya nggak ada di situ. Lu nggak tahu, aduh seru banget. Itu pas Iki juga. Tapi maksudnya teman-teman tuh mau punya itikat, kita misalnya kayak rombongan rusak nih ya gitu. Kalau satu kelepas bisa tekam singa. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya itu bantu nih gitu, bantu gitu. Walaupun nggak semua yang kita coba kasih support nggak semuanya bisa berjalan. Ada juga teman kita yang ada yang mungkin udah sempet rame di media gitu. Rumah tangganya gimana, kita coba support gimana, tapi ya nggak berkenan juga ya tuh ya. Nggak apa-apa, yang penting kita coba support. Udah 16 tahun kakak abang. 16 tahun. 16 tahun. Tipsnya apa sih bang? Bisa tetap stabil ini menjadi masukan Ido juga. Dan apakah semua yang namanya sosial media itu kakak yang pegang, abang pegang, atau masing-masing pegang masing-masing udah urusan sendiri, atau memang saling punya akunnya kakak, abang yang pegang?
Ngerti nggak sih? Enggak juga sih. Enggak juga. Hanya ber- Tapi intinya Kalau mau hidup tenang, nggak mau stres, nggak pakai sosmed itu tenang gitu. kalau mau tenang. Kalau mau tenang ya. Akun Instagramnya Ari. Iya. Zaman, Bang. Iya, kalau kita sebagai public figure, baiknya itu karena market kan. Iya. Tapi kalau ngomongin masalah tenang, mau hidup tenang doang, nggak usah pakai sosmed. Karena yang bikin orang nggak tenang itu sosmed. Nggak bisa. Ini nggak bisa. Malah dia yang pakai sosmed. Oh, saya nggak perlu terang-terang amat kok. Nggak Tanpa solusi. Enggak. Ada teman kita yang nggak pakai sosmed, dia tenang banget gitu. Jadi ternyata yang bikin kita Stres. jadi Kebawa pikiran. benar kan kata Ustadz Adi itu kan, kalau rumus gaya berbanding terbalik dengan Banyak gaya, banyak tekanan. banyak gaya berarti banyak tekanan gitu. Kalau kita lihat, si Anu udah begini, si Anu coba orang kampung yang dia nggak ada sosmed ya gitu. Mau hidup saya bodo amat, pagi makan ini nggak stres gitu. Iya iya. Instagram Bang Ari, kakak pegang nggak sih? Kita tahu, sama-sama tahu aja. Intinya gini sih, Rizky ya. Intinya Ya, adalah Rizky. Iya, Rizky sama Rido. Maksudnya tetap aja intinya tuh kepercayaan sih. Kepercayaan. Kalau kepercayaan itu kalau misalnya disalahgunain otomatis kan kecewa. Nah, makanya kita berdua tuh sadar itu. Kita tahu kalau kepercayaan itu disalahgunain pasti kecewa banget. Nah, kita nggak mau ngecewain pasangan kita. Jadi kita ngargain itu semua. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masalah ATM kita nggak pernah tutup-tutupin Finansial. pinnya berapa. Tiba-tiba habis Kita aja gitu. tabungan di awal Tiba-tiba habis aja. nggak kebalik Pak. Tiba-tiba misalnya nih kalau mungkin ya ada ya itu kan tapi haknya orang-orang ya. Ada yang sampai pranikah gitu ya, ada perjanjian pranikah misalnya ini urusan harta begini. Alhamdulillah karena kita memang dimulai dari bawah banget, kita mulai bareng-bareng dari bawah, kita tabung aja buat misalnya kebutuhan sehari-hari. Nggak ada istilahnya gaji Suami. istri, gaji suami harus ke istri berapa. Ya, nggak belebel lah. Alhamdulillah gitu karena ya satu sisi juga aku juga kerja alhamdulillah, tapi ya itu juga aku sebagai istri juga sadar banget bahwa perempuan itu tuh tetap kita sebagai istri tetap yang layanin suami, tetap yang apa tuh suami tuh punya andil yang besar untuk keluarga. Jadi ya, walaupun aku punya rezeki sendiri gitu ya alhamdulillah, tapi Mas Ari juga aku misalnya Mas Ari bilang nggak suka sama pekerjaan itu aku ikut. Karena apapun itu andilnya tetap imam yang megang semuanya. Iya, makanya di keluarga kita nih, makanya gue panggil si imam nih. Bukan juga begitu, Oke Bang, Bapak. terakhir. Pokoknya kan Abang jadi kepala keluarga. Abang nasihatin Iki dan Ido apa nih yang dalam rumah tangga yang mungkin harus dijalanin, apa yang tidak, apa yang gimana. Dan kakak juga buat istri-istri kita nantinya. Iki kan udah punya istri, Ido akan. Itu pertanyaan apa? terakhir untuk Ido. Masih dia ada pertanyaan. Oke, gimana Bang? Sebenarnya kita juga Sebagai laki-laki gitu loh. jadi gini, Dalam rumah aku tangga. sama Feni ini Feni. sama Mimi ya ibaratnya. Orang bilang ta'aruf ya, ketemu ta'aruf. Kalau kita ta'aruf itu setiap detik. Iya, tiap hari. Karena setiap hari kita pasti ada penyesuaian. Besok tiba-tiba kita tiba-tiba suka sama Korea gitu misalnya. Tiba-tiba besok suka sama apa lagi gitu. Nggak, ternyata kita udah menikah, kita udah paham bahwa ternyata setiap detik kita butuh belajar mengenai pasangan kita. Cuma yang melancarkan adalah perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Perbaiki hubungan dengan mertua sama orang tua. Nah, itu yang harus ditekankan. Mertua sama orang tua itu pengaruh karena ketika baik hubungan itu, insya Allah baikin juga nih kita nih. Jadi maksudnya itu kayak circle nggak bisa diputus tuh. Ketika punya anak, kita misalnya gini, kita cuekin bapak kita nih, udah Suatu tua. saat pasti ya. Nggak harus pakai sholat di momen yang itu juga. Misalnya gini, kita cuekin bokap kita udah tua gini, anak kita cuek sama kita. Itu refleksnya langsung. Itu Allah kasihnya tuh langsung, kebanyakan yang cuek sama orang tuanya, anaknya cuek sama dia. Yang cuek perhatian sama orang tuanya, anaknya perhatian sama dia. Kepengen banget dapat perhatian anak gitu, pengen banget anaknya kayak itu, perbaiki hubungan sama orang tua. Itu ngaruhnya minta ampun ya, termasuk rezeki juga gitu. Rezeki juga lancar kalau urusan, kalau cuma gua ngandelin kemampuan gue segala macam, nggak ada apa-apanya sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah pas kita lagi proses justru lagi dicoba, malah orang datengin rezeki banyak banget bertubi-tubi gitu. Nggak tahu pasti doa orang tua juga pengaruh. Menurut gua sih kalau kita kita nggak punya pola, kita juga masih belajar. Tapi itu salah satu yang bikin kita alhamdulillah bisa dilancarin. Ini berbakti kepada orang tua selagi ada. Orang tua selagi ada. Oh iya, habis ini
Ya, Masya Allah, ini doain aja tuh. Iya. Masih ada satu pintu surga kan? Ada. Nah itu udah nih, pol-polin. Pintu surganya. Masya Allah. Tapi ngasih pandangan istri nantinya bahwasanya surga suami itu di orang tuanya dan surga istri ada di Ibunya. Juga Istri. suami di, juga laki di ibunya. Iya. Juga istri di suaminya. Iya. Itu Gitu. gimana tuh menekankan hal seperti itu tuh? Mendingan jangan suami yang ngomong kalau aku, karena aku sebagai istri ya. Mendingan ada seseorang, Penyambung lidah. ada penyambung lidah, misalnya kita Ustadz. sama-sama di ustadz, misalnya sama-sama datang ke kajian. Jangan Atau langsung. bukain YouTube. Karena gini, karena pengalaman ya, kayak Mas Ari waktu itu yang frontal banget kayak kamu pakai hijab, kamu lihat ini begini. Nggak orang pernah lihat, mau deh. Padahal itu bener dong pasti. Terus orang dia juga sharing kok inian ustadz gitu, Kajiannya ini kajian loh. ini aku WhatsAppin ya ini masih aku terkirim send tapi nggak aku buka sama sekali. Aku baru buka pas kejadian aku yang kesir air panas. Baru aku bukain satu-satu. Karena memang kalau misalnya dari orangnya langsung yang ngomong pasti akan susah lah nerima, apalagi ketika ngomongnya mungkin yang lagi berapi-api gitu, lagi ngegas. Kecuali kalau misalnya ngomong lagi santai, lagi apa, terus sama-sama dengerin kajiannya atau apa, itu kayak lebih masuk. Nah ini kan sama suami. Lah saya sama ibu sering berbeda pendapat. Tapi ya kita pasti selalu salah, orang kita anak. Mau sampai tua juga lu anak gue gitu kan. Iya. Lu berasanya masih bayinya gue gitu pastinya kan. Iya. Kita pakai media lain, kasih link kajian lah, bikin pengajian, ustadznya kita materinya ini ya gitu. Jadi, Kita bisikin gitu-gitu. nyampe ke sana gitu. Tapi ya namanya berkeluarga tuh ibadah terpanjang sih ya. Jadi mau nggak mau ya Kita kita harus ada punya effort. trik-trik sendiri sih. Triknya ya trik yang baik ya. Yang penting kalau menurut ini sih yang udah pernah ya bang ya, hidup itu perlu namanya pembelajaran sih kalau gitu. Jadi setiap hidup itu pasti harus banyak-banyak belajar aja. Iya. Belajar dan action. Iya. Karena kalau cuma belajar doang nerima terus kita nggak bisa aplikasiinnya juga kan Iya, susah. susah juga. Dok, misalnya Iki nih udah punya suami, Ngeri kali. Kenapa ibadah terpanjang? Iki udah punya istri kan? Iya. Sekali berhubungan sama istri, pahalanya 40 tahun menurut gue. Kenapa soalnya? Orang kalau berhubungan cowok cewek nih, kan dosanya 40 tahun. Kalau resmi, berarti kan pahalanya 40 tahun dong? Iya. Nggak mungkin tiba-tiba pas sudah resmi nggak ada pahalanya. Iya, makan menyempurnakan. Apalagi tiap malam, bayangin. Makanya tiap malam, maksudnya gitu. Kodenya buat siapa? Oh iya. Kodenya buat yang 40 tahun. Waduh, bayangin. Dia masuk nih. Masuk deh. Katanya mau nambah ya bang ya? Hah? Mau nambah tadi Anak. Tadi ngeliat Udah. kan kayak Iki Ah. ganteng ya. Masa iya sih? Aduh. Mau digibahkan itu. Sepi, rumah sepi. Nah terakhir bang, pertanyaan terakhir, kenapa memilih The Record Series untuk project untuk menyampaikan dakwah? Kan itu prosesnya panjang. Dan susah bang, gitu juga. Panjang, susah, dan mahal. Mahal, iya bener. Mahal lagi. Jadi, saya sama Wisnu kan bapak-bapak ya. Bapak-bapak ya. Makanya kita juga lagi punya anak, lagi suka lihat tayangan apa namanya? Di sosial media. Iya, di YouTube segala macam gitu kan. Nggak bisa kita ngelarang orang, lu jangan bikin konten gitu, nggak bisa kan. Yang ada kita bikin tandingannya gitu. Tandingannya kita udah ikrar sama-sama, ini pasti berdarah nih di awal gitu kan. Karena ketika kita keluarin, kita punya, kan ada yang edisi hafalan tuh, anak-anak tuh biar bisa ngafal kan. Dengan gambar-gambar itu. Alhamdulillah lagi pas berjalan, kita launching, pandemi juga pas launching. Barengan nih kita kan, iya gitu. Tadinya udah ada yang kita udah sehat satu season, tapi tadi dicoba karena klien kan mundur kan, karena pandemi kan. Jadi gimana? Berarti effort lebih besar lagi. Tapi alhamdulillah akhirnya diberikan kecukupan. Nah kenapa kita pilih itu? Karena ya cepat tahu jadi investasi nantilah akhirat suatu saat nanti. Diulang-ulang, diputer-puter. Anak yang baru 3 tahun 5 tahunnya udah itu terus yang tonton. Udah. Pon mainan. Iya, Oh, telepon. Terus udah udah benar. bisa joget sana, joget sini, udah lebih tahu. Ya, lihat ya kan banyak banget tuh yang kayak apa lebih kenal misalnya Pancasila apa dia nggak tahu, pas misalnya Banyak tuh yang viral-viral. apa selebgram tahu, Mobile Legends tahu karakter siapa aja gitu. Itu dia, Tapi makanya senang kita waktu kemarin kita dapat laporan yang ikutan ngapal acara kita kan suka kirim setiap Jumat tuh live tuh. Kirim apa? Murojaah hafalan gitu ya.
siapa yang punya awalan gitu. Yang ngirim sampai Finlandia, sampai luar negeri gitu. Di sana kan dini hari itu nungguin mau ikutan. Gitu tuh kita yang ikut senang juga dari Malaysia, Singapura segala macam. Kayak misalnya nih orang tuanya lagi nge-share, ini anak lagi pada nonton nih, lagi murojaah. Itu ya udah seneng banget kita juga dengarnya gitu. Jadi bukan melulu uang gitu yang didapat, tapi gitu aja dah. Bahagian itu nggak cuma dapat berjalan. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya kakak. Makasih abang, makasih banyak. Sama-sama. Diizinkan kita masuk dan mengobrak-ngabrik ruangan ini. Ini duduknya semuanya guys. Duduknya di bawah deh suka. Iya, Bener. Pengennya suka enak. Nggak sekalian ngepel aja. Bang, pokoknya Edo ngundang nggak sama Ya. suara semuanya. Di mana? Di Garut. Dodol Oh dong. ini, tayang ini datang ke Jangan, pandemi. Pokoknya langsung di Hotel Cipanas. Waduh. Masya Allah. Kasih tau tanggal ya? Liburan kita nanti ya. Nanti Edo kasih. Oh gitu. Nggak mau sebut sini. Jangan. Oke, Pak, terima kasih banyak. Pokoknya sampai ketemu lagi di ngobrol santai. Rizky Ridho. Kak, itunya Channel Instagramnya YouTube-nya apa? Instagramnya. Channel YouTube cerita. Cerita untuk. Tahu tuh, nggak pernah rugi. Iya. Assalamualaikum. Salam.